Kemudian saya selalu menekankan pada teman-teman, ya kan, banyak teman-teman ini frustasi. Walaupun pembelaannya kita di atas angin, rata-rata pembelaan kita itu di atas angin. Di atas angin itu dalam arti kita menunjukkan kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti bahwa kita yang benar. Tapi tetap dihukum. Saya kehilangan banyak teman-teman itu, coba bayangkan. Seperti tadi teman-teman katakan, biasanya orang ditarget dengan pasal tertentu, tetapi disidangkan dengan pasal lain. Padahal dia ditersangkakan dengan pasal A, disidangkan dengan pasal B. Ini jelas-jelas melanggar KUHP. Bagaimana dua alat bukti pada perkara itu? Perkara pemerkosaan ternyata sidangnya masalah maling sepeda motor. Ini sudah sering terjadi yang kami hadapi di lapangan. Apalagi dengan adanya HP itu, HP disita, orang yang ditersangkakan, kemudian dicari-cari apa yang ada di dalam HP itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak perlu pembukaan, to the point aja. Sebenarnya, ya kan, kita perlu sadari para lawyer ini, para advokat ini, itu adalah petugas negara, bukan swasta. Jadi kita itu di bawah Mahkamah Agung dan kita ada undang-undangnya. Memang kita di luar birokrasi, tetapi kita diberi kewenangan oleh negara sebagai penegak hukum. Seperti notaris. Kenapa notaris itu stempelnya burung Garuda? Karena dia sama dengan menteri. Gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman tidak paham dan dalam menghadapi khususnya yang junior ya, kalau senior insya Allah sudah paham, yang menghadapi petugas negara lainnya itu seolah-olah kita ini adalah orang yang diusir di ini dan sebagainya. Kalau saya anti itu, jam berapapun juga saya mau masuk Mabes Polri, saya masuk Mabes Polri. Masuk kejaksaan saya masuk, ketahanan pun saya masuk. Sampai tahanan, oh ini bukan waktu besuk. Nah, ngerti nggak mereka itu hukum? Ya kan? Seperti kemarin contohnya, kemarin itu saya kunjungi Ustadz Farid Uqbah. Kebetulan alhamdulillah beliau sudah dipindahkan di Gunung Sindur. Dan dua ustadz lainnya, Ustadz Anung dan satunya lagi Ustadz An-Najah, itu dipindahkan di Kerawang. Saya sampai bertanya kenapa Ustadz dibedakan, harus di Gunung Sindur. Katanya diberi misi untuk menasihati orang-orang di dalam itu. Katanya konon kabarnya begitu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya kan? Kemudian saya selalu menekankan pada teman-teman, ya kan? Banyak teman-teman ini frustasi. Walaupun pembelaannya kita di atas angin, rata-rata pembelaan kita itu di atas angin. Di atas angin itu dalam arti kita menunjukkan kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti bahwa kita yang benar. Tapi tetap dihukum. Saya kehilangan banyak teman-teman itu frustasi gara-gara begitu. Saya bilang jangan. Kalian harus bersyukur bahwa profesi yang luar biasa. Profesi yang istilahnya yang bisa dikatakan masuk di dalam kategori jihad. Itu adalah lawyer. Belum tentu profesi lain diberi kesempatan yang sama. Itu selalu kami tekankan pada teman-teman itu. Dan kenapa demikian? Jadilah seperti burung kecil yang menetesi api Nabi Ibrahim. Burung itu mengerti bahwa dia tidak bisa mematikan api itu. Faham. Tapi dia jawab apa? Saya hanya menunjukkan pada Allah, saya berpihak pada siapa. Dan pahala orang itu adalah dari perbuatannya, bukan dari hasilnya. Kalau kita mau cari memang pahala yang luar biasa, disinilah tempat kita berjuang. Itu to the point aja. Kemudian Indonesia ini termasuk terlambat. Ada radikul dan sebagainya. Kemudian ada lagi khilafah dan sebagainya. Padahal di negara lain sudah tidak ada lagi itu. Hanya orang per orang aja. PBB pun menyatakan bahwa memerangi anti-Islamofobia. Semua itu dasarnya anti-Islamofobia. Ratusan negara, walaupun bukan negara Muslim, itu sepakat
bahwa Islamophobia itu harus diperangi. Saya melihat persidangan-persidangan ini bukan hanya masalah kasus atau perkara, tapi adalah masalah Islamophobia. Itu kalau saya melihat. Terbukti ya, di Amerika kemarin sekitar 40.000 kalau nggak salah itu tentara membuang itu medali emasnya ke sungai itu, dilempar. Kenapa? Mereka merasa dibohongi. Mereka menyesal, mereka minta maaf terhadap umat Islam, baik yang di Irak dan di tempat-tempat yang lain. Iya, dibuang. Ada itu YouTube-nya itu, bisa dilihat begitu. Ya kan? Kemudian anggapan dugaan kriminalisasi memang benar menurut saya. Kami yang di lapangan, Pak Juju, saya, saudara kami Ajis, kemudian Ahmad juga di lapangan kita yang berhadapan langsung. Memang betul kriminalisasi. Sekarang bayangkan, sekarang waktunya sedikit, saya to the point ya. Masalah Ustadz Farid Uqbah dan kawan-kawan. Mana ada pidana, ada dissenting itu. Dan dissenting itu di pengadilan negeri. Baru kali ini, ya kan, ada putusan, ada dissentingnya di pengadilan negeri. Memangnya MK ya? Biasanya MK atau MA. Tidak ada. Karena apa? Karena ini menunjukkan hakim yang muslim itu berpihaknya terhadap muslim. Jadi yang bayangkan 2 hakim menyatakan bersalah. 1 hakim menyatakan tidak bersalah. Kan aneh. Jadi kami ini lawyer bersama hakim, bukan sendirian. Ternyata begitu kita siapa yang mengatakan bersalah tidak, ternyata yang mengatakan tidak bersalah itu adalah hakim yang beragama Islam. Yang 2 orang itu non-muslim. Bisa aja teman-teman, ini dugaan Islamophobia ini, bukan masalah persidangan ini. Aneh kan? Pidana loh. Kalau perdata masuk akal lah. Ini pidana. Berarti dia sepakat bahwa pasal-pasal itu tidak tepat. Dia sepakat bahwa teroris itu tidak ada di dalam perkara ini. Ya kan? Itu masalah hakimnya, dissenting itu. Saya berterima kasih dan mudah-mudahan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hakim tersebut. Kemudian kasusnya sendiri. Dan itu tadi ada yang bicara di sini masalah pendanaan. Tidak semudah itu pendanaan itu. Di dalam kasus 3 ustadz ini ada 3 yayasan yang dikatakan pendanaan dari terorisme. Yaitu Yayasan Madinah, Yayasan Perisai, dan Yayasan Aba. Bahkan kaleng-kaleng di masjid-masjid itu disitain semua, katanya itu adalah untuk pendanaan teroris. Tidak semudah itu. Hukum mengatur, jika berhubungan dengan penyaluran dana, ada pendanaan, aliran dana, itu harus ada laporan PPATK. Khususnya kasus korupsi, kemudian kasus teroris, kemudian kasus apalagi korupsi, narkoba, TPPU, pencucian uang. Itu harus. Ini bahkan tidak ada audit, itu tidak ada. Benar nggak aliran dana itu ke situ? Benar nggak? Dalam persidangan tidak ada 1 sen pun. Ya, kami lanjutkan. Dalam kasus Farid Uqbah ini jelas-jelas tidak jelas. Jelas-jelas tidak jelas. Ngerti maksudnya? Coba bayangkan, seperti tadi teman-teman katakan. Biasanya orang ditarget dengan pasal tertentu, tetapi disidangkan dengan pasal lain. Padahal dia ditersangkakan dengan pasal A, disidangkan dengan pasal B. Ini jelas-jelas melanggar KUHP. Bagaimana 2 alat bukti pada perkara itu? Perkara pemerkosaan ternyata sidangnya masalah maling sepeda motor. Ini sudah sering terjadi yang kami hadapi di lapangan. Apalagi dengan adanya HP itu, HP disita, orangnya ditersangkakan, kemudian dicari-cari apa yang ada di dalam HP itu. Itu lain lagi. Untuk Ustadz Farid Uqbah, kenapa hakim itu, kami memahami kenapa hakim itu membebaskan beliau, yang 1 hakim itu, karena bayangkan, pada saat dia ditersangkakan dan ditertangkap, itu belum ada 2 alat bukti. Belum ada 2 alat bukti.
Pelapornya tidak ada. Baru kali ini ada perkara tidak ada pelapornya. Masalah teroris ini. Karena pelaporan itu harus. Makanya disebut ada model A dan model B. Pembunuhan orangnya mati itu pun harus ada pelapornya. Pelapornya apa? Ya penyidik itu melaporkan penyelidikan itu. Namanya model A. Model B adalah laporan masyarakat. Ini tidak ada pelapornya, satu. Kedua, berdasarkan saksi-saksi. Itu yang faktanya. Dan saksi-saksi itu rata-rata diperiksa setelah ditangkap dan ditersangkakan. Satu. Kedua, dua alat bukti itu diantaranya selain saksi, juga ada ahli, ya kan? Kalau petunjuk itu diantaranya. Kemudian ada lagi undang-undang baru ini, undang-undang IT ini ditambahkan sebagai salah satu alat bukti, yaitu bukti ITE. Itu tambahan alat bukti di 184. Itu semuanya tidak ada. Satu, tidak ada saksi. Kedua, semua ahli diperiksa minimal 6 bulan setelah ditangkap. Mana ada kejahatan terus 6 bulan setelah ditangkap? Ada BAP-nya, kami bisa tunjukkan itu. Masyarakat biar tahu itu. Ketiga, barang bukti yang digunakan itu barang bukti yang sudah dimusnahkan tahun yang lalu. Pada perkara lain ya? Pada perkara lain. Sudah dimusnahkan, ada perintah pengadilan, perkara si A, tahun lalu dimusnahkan, ya kan? Kemudian perintah kejaksaan untuk melaksanakan perintah amar putusan itu tahun lalu tiba-tiba dimunculkan. Dan ini dilema buat mereka sampai sekarang, dan ini bukan etis. Kami sudah laporkan ke Propam. Ini bukan masalah etik, tapi ini pidana. Penggunaan barang palsu, bahkan double itu. Penggunaannya sendiri sudah kena 263, penggunaan surat palsu. Belum di pengadilan sumpah palsu. Double kenanya itu. Nah, kalau memang ini bukan palsu, ini seharusnya dalam penguasaan hakim. Kalau bisa kembali ke penyidik. Nah, ini perlu dipertanyakan. Bagaimana barang bukti yang sudah dalam penguasaan hakim, ya kan, bisa kembali lagi ke penyidik. Jombi. Iya, ini perlu ini kita soundingkan nanti kalau sudah negara ini agak tenang itu, DPR itu. Setelah negara api tidak menyerang lagi ya? Iya. Itu fakta. Ya kan? Kemudian kami terus terang aja, kami terus protes. Kenapa ditaruh di Cikeas dan sebagainya. Orang yang belum jelas bersalah pada saat di dalam penyidikan disuruh sumpah NKRI. Lah ini ngerti hukum apa enggak? Suruh kembali ke NKRI. Kalau orang belum disidangkan, itu adalah praduga tak bersalah. Tidak bisa dimintain pertanggungjawaban seperti itu. Bahkan kata-kata, salah satu kata-kata yang saya baca di media, bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariah. Yang ngomong bertentangan dengan syariah itu siapa? Tidak ada orang Islam mengatakan Pancasila bertentangan dengan syariat. Tidak ada. Di mana ada? Orang Islam tidak pernah galau dengan Pancasila. Tidak pernah. Karena apa? Karena syariah itu adalah tauhid. Pancasila itu adalah tauhid. Kemudian masalah mubahalah. Ya, kemudian masalah orang dibilang sehat terus dipenjara. Kamu sehat, oh berarti bohong. Jadi hati-hati kalau Bapak bawa obat di kantong Bapak ditanya sehat, ternyata ada obat di kantong Bapak kena dibilang bohong. Bapak sakit kok bilang sehat, bisa dipidana. Iya. Kemudian satu kasus lagi yang berhubungan dengan ini di Jakarta Barat, yaitu Khairul Anwar. Khairul Anwar itu juga demikian. Seorang mubalek, anggota MUI Bengkulu, ya kan? Seorang mubalek MUI, bahkan dia ya. Itu juga dikenakan menyembunyikan teroris. Dan bagaimana orang yang dai berceramah, tidak pernah menyinggung-nyinggung soal kejahatan, dikatakan teroris, ya kan? Baiklah kalau gitu, karena waktunya juga terbatas dan masih banyak teman-teman yang belum mendapat giliran, saya sampaikan di sini. Terima kasih.